Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini saya akan mulai mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat-wasiat Allah kepada orang yang beriman. Ada sebuah tulisan yang bertemakan wasaya rabbil alamin bi'ibadihil mu'minin. Wasiat-wasiat atau tausiah Allah yang khusus buat orang-orang beriman yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pahami, dan untuk kita amalkan insyaAllah terkait dengan kita sebagai orang-orang yang beriman. Tentu kita harus merasa terpanggil dengan panggilan dan khitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan ambil sumbernya dari kitab Tafsirul Amsal dan Tafsir Al-Mizan insyaallah. Dan juga metodenya saya akan bacakan teksnya dan saya bacakan maknanya dan tafsirnya. Sehingga dengan menggunakan kitab ini, membacakan teksnya insyaallah akan menambah keberkahan kita yang mengaji kitab ini. Kemudian juga akan menambah ingatan kita lebih kuat dengan membaca teks bahasa Arabnya. Di samping juga ada keberkahannya yang sangat banyak. Baca teks ayat-ayat dan tafsirnya juga akan menambah lekatnya ingatan kita ya terkait masalah pengetahuan yang kita baca. Bahkan manfaat yang lain adalah untuk nanti mungkin ada ikhwan, teman-teman yang mungkin bisa membaca kitab, bisa melihat kitabnya langsung sambil mengkaji penjelasan yang ada di kitab ini insyaallah. Terkait wasiat-wasiat Allah atau tausiah Allah Rabbul Alamin kepada hambanya yang beriman, li'ibadil mu'minin, lebih 80 tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Wasiat Allah yang pertama kepada kita orang beriman adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 104 dan juga 105. Terutama ayat 104 dalam surat Al-Baqarah ini sebagai wasiat Allah pertama kepada kita orang-orang yang beriman. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Surat Al-Baqarah ayat 104. Nanti kita berusaha menghafal ayat ini ya. Kita baca di rumah masing-masing sampai kita hafal insyaallah. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kita orang beriman, maka kita mendapat khitab dari Allah di dalam ayat ini. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan atau mengatakan ra'ina. Ini satu ungkapan kalimat di dalam bahasa Arab yang juga nanti rupanya ada makna lain di dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sehingga Allah mengatakan jangan ungkapkan, jangan ucapkan kalimat ra'ina. Wa qulu, tapi ucapkanlah unzurna. Kemudian wasma'u, dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang tidak mentaati Rasulullah, maka mereka mendapat azab yang pedih. Sababun nuzuli, sebab turun ayat ini. Ayat 104 dari surat Al-Baqarah. Ruwiya an Ibni Abbasin annahu qala. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Inna sahabata kanu yatlubuna min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lada tilawatihil ayati wa bayanihi al-ahkam al-ilahiyah ayyatamahala fi hadisihi. Para sahabat Nabi ketika itu yang biasa belajar kepada Rasulullah berkumpul mengeliling Rasulullah, menerima wasiat-wasiat,
nasihat-nasihat dan pelajaran dari Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Mereka minta agar Rasulullah tamahal, pelan-pelan begitu, jangan cepat-cepat. Fi hadisi, dalam penjelasan Rasulullah, hatta yastawibu ma yaqulu, sehingga mereka, para sahabat Nabi, betul-betul memahami apa yang disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah. Wa hatta yu'aridu alaihi as'ilatahum, dan juga mereka nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, soal-soal mereka kepada Rasulullah. Wa kanu yasta'miluna lidzalika ibarata ra'ina, dan mereka, para sahabat Nabi ketika itu yang berkumpul di depan samping kanan kiri Rasulullah, ketika itu mereka menggunakan kata atau kalimat ra'ina, yang tujuannya minta kepada Nabi jangan cepat-cepat begitu. Ai amhilna, artinya pelan-pelan ya Rasulullah, jangan cepat-cepat. Wal yahudu hawwaru ma'ana hadhil kalimati litakuna minar ru'una fatakuna ra'ina bima'na ij'alna ra'na'a wa takhadhu dzalika wasilatan lisukhriyati minan nabiy wal muslimin. Nah, sementara orang-orang Yahudi yang juga mereka tahu dan hadir dan tahu makna dari ungkapan ra'ina itu, mereka menggunakan ra'ina dengan makna yang lain, ya. Mereka memelengoskan, memencengkan makna kalimat tersebut sehingga dari kalimat ru'unah, sehingga makna ra'ina yaitu maknanya ij'alna ra'na, jadikan kami ra'na, yaitu mendengar tapi tidak mentaati. Wa takhadhu dzalika wasilatan lisukhriyah minan nabi wal muslimin. Kalimat itu dijadikan oleh orang-orang Yahudi ketika itu sebagai bahan ejekan, ya, kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Ya, terkadang kalimat itu ketika maknanya ada berapa makna, bisa satu makna positif, bisa satu makna negatif. Itulah luasnya bahasa. Terkadang dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda kan ada kata-kata yang satu tapi maknanya bisa berbeda. Nah, itu bisa buat bahan ejekan, ya. Itu banyak contohnya seperti itu. Nah, kalimat ra'ina di dalam bahasa Arab, orang Arab, artinya ya Allah tangguhkanlah, pelan-pelan, jangan cepat-cepat ketika memberikan penjelasan wahyu dari Allah agar kami paham begitu. Tapi orang Yahudi memaknai ra'ina lain lagi, itu makna ejekan, ya. Sehingga di sini Allah menegur kepada kaum muslimin jangan menggunakan kata itu lagi, karena digunakan buat bahan ejekan bagi orang-orang Yahudi kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Al-ayatu tatlubu minal muslimin ay yaqulu unzurna. Ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum muslimin agar mengucapkan kata unzurna. Jadi ganti, jangan bilang ra'ina lagi tapi unzurna. Artinya ketika meminta kepada Nabi agar Nabi pelan-pelan dalam menjelaskan hukum Allah, jangan pakai ungkapan ra'ina tapi pakai ungkapan unzurna, ya. La taqulu ra'ina, jangan ucapkan ra'ina, wa qulu, ucapkanlah unzurna. Sebagai ganti kata ra'ina, gantinya adalah kata unzurna. Badalan min ra'ina, sebagai ganti dari kata ra'ina. Kenapa demikian? Lisaddit tariqi amama ta'anil a'da, untuk menutup jalan, ya, membendung, membentengi jalan untuk menghina mereka di hadapan musuh-musuh Islam, sehingga mereka kaum Yahudi, musuh Islam di masa itu, tidak lagi menggunakan kata itu ketika diganti dengan unzurna. Kalau unzurna artinya ya tangguhkan, tunda, pelan-pelan, tidak ada makna yang lain yang nggak bisa diputarbalikkan oleh orang Yahudi. Itu tentang sebab turun ayat ini, ayat 104 surat Al-Baqarah. Adab bagaimana di hadapan Rasulullah. Jadi Allah menjelaskan adab-adab bagaimana berada di hadapan Rasulullah ketika bicara, ketika bergaul misalnya,
dan pada kondisi-kondisi tertentu ada aturan-aturan. Di surat Al-Hujurat misalnya, di sana Allah menjelaskan adab-adab ketika berbicara dengan Rasulullah. Bahkan ada kedua orang sahabat yang ditegur keras oleh Allah di dalam surat itu, surat Al-Hujurat. Bisa antum baca ayat awal sampai ayat-ayat 7 kira-kira. Betapa dua orang sahabat yang besar itu, dua sahabat terkemuka, ditegur oleh Allah gara-gara mereka bersuara keras yang menyakiti Rasulullah. Jadi kalau di hadapan Rasulullah, di hadapan para imam ma'sum, di hadapan orang yang besar, kita harus sopan, ngomong pelan-pelan. Jangan sesama kita tertawa terbahak-bahak, ngomong teriak-teriak, ya. Itu tidak baik. Itu ada yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kata yang sopan, yang baik, yang tidak digunakan oleh musuh Islam sebagai bahan ejekan untuk atau kepada kaum muslimin dan Rasulullah. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mufassirin berkata, inna ibarata ra'ina fi kalamil yahud, sebagai apa? Sabbah ta'ani isma walamma tasma. Bahwa kata ra'ina, sebagian mufassir mengatakan menurut ucapan orang-orang Yahudi itu bermakna ejekan. Isma walamma tasma, dengarkanlah tapi kami tidak akan mendengar. Itu makna ejekan. Wa kanu yuraddiduna hadhil ibarata mustahzi'ina. Mereka mengulang-ulang ungkapan ini, kata ra'ina, untuk tujuan menghina dan menjatuhkan derajat Rasulullah. Wakil ada yang berpendapat innal yahuda kanu yaquluna badalan min ra'ina ra'ina. Ra'i jabahna. Yukhatibuna bidzalika an-nabiyya sakhirina. Ada yang mengatakan juga mufassir yang lain bahwa orang Yahudi mereka berkata sebagai ganti ra'ina, jadi setelah ain tidak ada ya, ra'ina, mereka pakai ya, jadi ra'ina. Itu pun makna penghinaan dalam bahasa mereka. Wa yukhatibuna bidzalika an-nabi sakhirin. Mereka menghitabi nabi untuk tujuan menghina dan melecehkan nabi. Walaysa baina hadhil ilali al-madhkurati linuzulil ayati al-karimati tanaqudun. Dalam ayat ini ada berapa sebabnya mendapat tafsir tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi. Faqad takunu bi ajma'iha sahatan. Bisa saja semuanya itu benar. Jadi yang penting kita sudah tahu sebab turunnya. Nah, itu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, mohon pada Nabi agar perlahan-lahan ketika berbicara, ketika menjelaskan hukum Allah dengan ungkapan ra'ina, Allah katakan jangan gunakan ra'in tapi gunakanlah unzurna. Ya. At-tafsiru, tafsirnya la tuwaffiru li'a'da'in fursata ta'ni. Jangan kita menyiapkan bagi musuh-musuh Islam kesempatan untuk menikam, untuk mengejek kepada kita, kepada kaum muslimin. Al-ayatul karimatu tukhatibul muslimina qailatan. Ayat yang mulia ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina dan seterusnya, itu khitabnya, ucapannya ditujukan pada kaum muslimin dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wadal kafirin adzabun alim. Mimma sabaqa min sababi nuzuli hadhil ayatil karimati nastantiju anna 'alal muslimina alla yuwaffiru lil a'da'i fursata ta'ni bihim. Dari penjelasan sebab turun ayat ini dapat kita mengambil kesimpulan, dapat kita pahami bahwa hendaklah kaum muslimin itu, hendaklah kita ini jangan memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka bisa menikam kita, sehingga mereka bisa mengejekkan kita, merendahkan kita. Ini wajib hukumnya. Jangan sampai baik kita pribadi atau keluarga atau kelompok, ya, atau grup, sengaja atau tidak, tingkah laku kita, ucapan kita, sikap kita memberikan kesempatan pada musuh Islam untuk menikam kita atau merendahkan kita atau mengejek kita. Siapa musuh kita? Ya Yahudi, Nasrani, kaum munafikin, kaum musyrikin.
Bahkan juga orang-orang yang anti, yang membenci Ahlul Bait alaihissalam. Ini harus berhati-hati. Baik tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan pakaian kita, semuanya harus hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadari, ya, nah mereka tahu kita ini Ahlul Bait. Nah, ada yang kurang dari kita, ada yang dianggap cacat, ada yang dianggap tidak baik. Kesempatan mereka menikam kita, istilahnya memburukan kita. Nanti memburukan, mencoreng mazhab Ahlul Bait. Ini hukumnya haram. Ini penafsiran secara luas. Jadi dari ayat tersebut kita dapat pahami seperti itu. Wa alla yutihu lahum bi fi'lin aw qawlin dzari'atan yusi'una biha ila al-jama'atil muslimah. Jangan sampai kaum muslimin kita ini memberikan kesempatan kepada mereka, musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, non-muslim yang lain, termasuk orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Kita jangan berikan kesempatan pada mereka, baik dengan perbuatan maupun ucapan, sehingga mereka dapat memperlakukan kita dengan perlakuan yang buruk kepada jamaah kaum muslimin. Alaihim ayyatajannabu hatta tardida ibaratin yastaghilluha al-adu li salihihi. Hendaklah kita ini kaum muslimin menjauhkan mengulang-ulang ungkapan kata-kata, sekalipun hanya kata-kata, tapi itu kata-kata yang digunakan oleh musuh Islam untuk kepentingan mereka. Ya, sekalipun satu kalimat kita hati-hati, apalagi sampai ucapan yang panjang, sampai satu lembar makalah, apalagi sampai pakaian, tingkah laku macam-macam, harus berhati-hati. Satu kata saja, ro'ina saja harus hati-hati, apalagi lebih dari satu kalimat, ya, dalam tulisan misalnya dan lain sebagainya. Al-ayatu tusarrihu bin nahyi an qawli ibaratin tamakandal a'da'u ay yastasmiru ahada ma'aniha litad'ifi ma'nawiyatil muslimin. Ayat ini dengan tegas dan jelas melarang untuk kita mengucapkan dengan ungkapan, dengan kata-kata dan kalimat yang memungkinkan musuh-musuh Islam mengambil kesempatan daripada salah satu makna yang kita gunakan itu melemahkan ma'nawiyah, melemahkan ruhaniyah, melemahkan mental kaum muslimin. Jadi memang mental kita itu sudah jatuh, ya. Bahkan bukan saja kita ini direndahkan dengan kalimat, dengan kata-kata, bahkan dengan ancaman. Bagaimana kita ingat, ya, ancaman dan tekanan Salman Rushdie begitu beraninya, di belakangnya Zionis, Inggris, ya, Amerika, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat setan, luar biasa. Bukan satu kata yang mereka gunakan, bahkan tekanan, tikaman yang begitu dahsyatnya. Itu menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi kita rendah sekali derajat kita. Untung alhamdulillah dengan izin Allah ada Imam Khomeini, ya. Dan semua ulama tanpa kecuali, mereka bicara atau diam, mereka mengakui ataupun tidak, Imam Khomeini pada satu hal ini saja punya jasa yang luar biasa, menyelamatkan Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Tidak ada yang mengingkari, baik ulama yang membencinya atau mencintainya, yang diam atau berbicara, pasti mereka mengakui keberanian Imam Khomeini dan keberhasilan beliau. Ini baru satu jasa Imam Khomeini, belum yang lain. Revolusi Islam misalnya, itu luar biasa. Semua mengakui, baik musuh maupun bukan musuh mengakui semuanya. Jikalau sekiranya tidak ada Imam Khomeini, hancurlah Islam. Tinggal namanya saja dikuasai oleh mereka musuh Islam. Ya, karena kesalahan kita juga. Kita banyak bertengkar, kita banyak ribut, kita banyak cekcok, kita ikhtilat, kita saling menjatuhkan, ya. Bukan diskusi ilmiah tapi saling menjatuhkan. Maka akibatnya musuh kesempatan menyerang kita, menjatuhkan kita. Harus kita perkuat persatuan di antara kita, insyaallah. Wa ta'muruhum biisti'mali kalimatin ukhra ghaira tilkal kalimatil qabilati litahrifi wa lita'anil a'da. Jadi ayat ini juga memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada kita agar menggunakan kata yang lain. Kata yang lain
yang lebih baik, yang lebih bagus, yang kata itu tidak bisa digunakan dalam musuh Islam, nggak bisa dirubah untuk menikam kaum muslimin, ya. Jadi musuh-musuh al-ada itu tidak bisa menikam dengan kata-kata itu. Artinya dalam memilih kata-kata kita harus teliti untuk menghitabi Rasulullah, Imam Ma'sum, dan juga sesama kita, ya. Hina yushaddidul Islamu ila hadzal haddi fi hadzal masalatil basitati fa inna taqlifal muslimina fil masailil kubra wadihun. Apabila Islam begitu kerasnya, begitu perhatiannya sampai pada batas seperti ini, satu kata saja harus hati-hati. Padahal ini sangat sederhana, tapi harus hati-hati. Begitu besar perhatian Islam kaum muslimin, maka hal itu taklif dan tugas kaum muslimin dalam hal-hal yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi, tentu lebih perhatian lagi. Ini sudah jelas. Alaihim fi mawaqifihim min al-masail al-alamiyati ay yasuddu tariqa amama ta'andil ada. Ya. Jadi kaum muslimin kita ini semuanya agar dalam sikap kita terhadap hal-hal sifatnya mendunia, hal-hal sifatnya yang besar, agar kita bisa menutup pintu, memenuhi jalan-jalan di hadapan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita, menikam kita dan melecehkan kita. Wa alla yaftahu thuqratan yanfudhu minhal mufsiduna min ad-dakhili wal khariji lil isaati ila sum'atil Islam wal muslimin. Dan kaum muslimin kita ini semuanya jangan sekali-kali membuka lubang sekecil apapun yang dari lubang itu kesempatan buat kaum yang merusak, orang-orang non-muslim, musuh-musuh Islam, baik dari luar maupun dari dalam, untuk melakukan keburukan, melakukan kecacatan, ya, terhadap nama baik Islam dan kaum muslimin, begitu. Dan sangat disayangkan, ya, banyak di kalangan kaum muslimin sendiri sadar ataupun tidak, bahkan sebagian ada yang dibayar, tugasnya memecah belah umat, memilih kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang memecah belah. Bahkan ada antum lihat di YouTube, bahkan mereka dibiayai. Na'udzubillah min dzalik. Ini bertentangan dengan akhlak Al-Qur'an. Jadirun bidzikri anna ibarata ra'ina idhafatan ila ma fiha min ma'nan akhar yastaqallahu al-yahudu fiha naw'un min su'il adab. Jadirun bidzikri, selayaknya juga disebutkan dan dijelaskan bahwa ungkapan ra'ina itu di samping juga mengandung makna yang lain yang bisa digunakan oleh orang Yahudi. Nah, menggunakan ra'ina itu juga kurang baik, termasuk su'ul adab. Ya, jadi kata saja kepada orang yang besar seperti Rasulullah, para ma'sumin, harus hati-hati sekali. Ya, kalau orang Jawa misalnya ada bahasa kromo inggil, ya, pada yang lebih besar, yang lebih tua, ya bukan seperti sesama kita. Ada adab-adabnya, apalagi pada Rasulullah, ya, kepada Imam Ma'sum dan lain sebagainya. Li'annaha min babil mufa'alah. Kenapa ra'ina itu dianggap su'ul adab? Karena ra'ina dalam kajian ilmu sorob termasuk bab mufa'alah namanya, dalam ilmu sorob. Wa babul mufa'alati yufidul mubadalah wal istighraq. Sedangkan mufa'alah itu dalam kajian ilmu sorob dia mengandung makna mubadalah. Jadi ada dua arah, ya, ada dua orang begitu yang saling, artinya kalau mufa'alah ada mubadalah, itu makna yang dikandung dalam ilmu sorob. Wa hiya lidzalika ta'ani, maksudnya adalah ra'ina linra'ika wa qad nahal Qur'anu an tardidiha. Artinya jagalah kami, maka kami akan menjaga kalian, jaga antum, begitu. Jadi pelan-pelanlah kepada kami, maka kami pun akan menjaga hadap kami. Itu kata mufa'alah. Ada dua sisi begitu, ya, ada saling begitu. Misalnya kalau doroba, dod, roba, memukulkan, ya. Kalau doroba pakai alif dodnya, itu makna mufa'alah, saling memukul, ada dua orang. Kalau doroba, memukul saja, satu orang bisa memukul. Misalnya doroba bakrun, apalah gitu, al-qitha, bakar memukul kucing, berarti bakar memukul sendirian, dia mukul. Tapi kalau doroba
Misalnya daraba isnani, saling pukul memukul ada dua orang begitu. Jadi daraba makna mufa'alah, makna musyarakah, makna saling ada dua orang. Nah, kata ra'ina ini makna musyarakah, makna mufa'alah. Jadi ada mutabadilah. Kemudian kalau kita baca di tafsir Al-Mizan yang lebih dalam lagi, Al-Alama mengatakan setelah menulis ayat surah 105, beliau mengatakan bayanun, penjelasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, awwalu mawridin fil Qur'ani warada fihi khitabul mu'minina bilafdhati ya ayyuhalladzina amanu. Ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini di dalam Al-Baqarah ayat 104 ini adalah tempat yang pertama di dalam Al-Quran yang di sini ada khitab Allah kepada orang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim terus sampai sebelum ayat 104, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu tidak ada. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu pertama kali ada di Al-Baqarah ayat 104 itu. Awwalu mauridin, tempat yang pertama di surat Al-Baqarah ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Wa huwa waqi'un fil Qur'ani khitaban fi nahwin min 85 mawdi'an. Dan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai khitab, sebagai panggilan kepada orang beriman, terdapat di dalam Quran sebanyak 85 tempat. Di seluruh Al-Quran itu ada 85 tempat ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada kita semuanya, apalagi kita yang berwilayah ya. Itu perlu kita pahami dengan baik dan kita amalkan. Wajib hukumnya kita memahaminya dan mengamalkannya. Dan kita pelajari satu persatu insyaallah. Wa ta'biru 'anil mu'minina bi lafdhatil ladzina amanu bi nahwil khitabi aw bi ghairi khitabi mimma yahtassu bi hadhil ummah. Dan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ya terhadap orang yang beriman dengan ungkapan seperti ini itu khusus untuk umat ini. Jadi ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ada ungkapan ya ayyuhal mu'minun nantinya. Baik ya ayyuhalladzina amanu atau khitab yang lain itu untuk orang-orang yang beriman umat ini, bukan umat sebelumnya. Jadi kita mendapat kekhususan, keistimewaan dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu sebagai umat Rasulullah. Itu kata beliau. Karena itu kata beliau, wa ammal umamus sabiqah, adapun umat sebelum kita, umat Nabi sebelum Rasulullah, umat yang terdahulu, fa yu'abbaru anhum bilafdhatil qaum kaqaulihi, mereka dipanggil, dikhitab dengan ungkapan al-qaum, bukan ya ayyuhalladzina amanu tapi qaum. Misalnya qaum Nuhin wa qaum Hudin, qaum Nabi Nuh, qaum Nabi Hud, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wa qalu juga firman Allah, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin. Ini nabi yang sebelum Rasulullah. Ya qaumi, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya ungkapan yang lain wa qaluhu ashabu madyana wa ashabur ras. Ya. Juga dengan ungkapan ashab. Ya. Ashabu Madyan, pengikut Madyan, wa ashabur ras. Jadi bukan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Juga dengan ungkapan yang lain wa bani Israil, wa ya bani Israil. Itu ungkapan atau khitab dengan kalimat seperti itu buat umat-umat sebelum umat Rasulullah. Fattabiru bilafdhatil ladzina amanu mimma yahtasu at-tasharrufu bihi bihadhil ummah. Kata alama bahwa ungkapan Allah, khitab Allah dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu khusus untuk kemuliaan umat ini. Ya, kita dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa. Ya. Ghair anna tadabbura fi kalamihi ta'ala yu'ti anna ta'bira bilafdhatil ladzina amanu yuradu bihi fi kalamihi ta'ala ghair ma yuradu bilafdhatil mu'minina faqali ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Di sini alamah lebih dalam lagi, lebih jelimet lagi. Kata beliau, tetapi kalau kita merenungkan ayat ini,
Itu ayat-ayat yang ada makna ya ayyuhalladzina amanu. Dalam firman Allah ini itu memberikan makna bahwa lafaz atau ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu berbeda dengan ungkapan al-mu'minun. Seperti firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an. Dan taubatlah pada Allah semuanya ayyuhal mu'minun. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi beda kata beliau antara ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhal mu'minun. Di mana bedanya? Nah, nanti karena ini agak panjang, kita akan lanjut pada kajian yang akan datang insyaallah. Ini kekhasan beliau, memang kajiannya falsafi tafsir Mizan, lebih detail, lebih dalam. Di tafsir yang lain tidak dijelaskan tentang makna ini. Misalnya tafsir Amsal ini yang kita baca tadi ini, beliau hanya menjelaskan bahwa ayat al-mu'minun itu kitab ilajamun ada lebih 80 tempat. Dikatakan lebih dari 80 tempat. Tapi al mengatakan ada 85. Jadi nggak pakai lebih begitu, dipasin gitu. Itu penelitian beliau. Artinya beliau meneliti lebih dakik, lebih dalam, lebih pas begitu. Karena itu tafsir ini perlu ditafsirkan lagi. Tafsir Al-Mizan ini lebih dalam, mengandung tafsir akli dan falsafi. Itu tafsir Al-Mizan. Sampai-sampai murid beliau yaitu Ayatullah Jawadi Amuli menafsirkan tafsir ini sampai sekarang sudah lebih 50 jilid. Mungkin wallahu a'lam bisa sampai 80 jilid. Beliau menulis tafsir Tasnim namanya. Masih berbahasa Persia, sebagian sudah berbahasa Arab. Ya. Beliau menafsirkan sudah lebih dari 15 tahun. Beliau menafsirkan tafsir Al-Mizan. Ya. Tafsir ini 20 jilid, ditafsirkan lagi lebih 50 jilid oleh Ayatollah Jawadi Amuli. Kayak apa ilmu beliau? Beliau kalau antum melihat bisa datang ke sana mengaji, bukan saja Al-Quran kayak di depan dia, dibulak-balik kemana gitu, bukan saja Al-Quran. Ungkapan filsafat itu kayak di depan dia begitu, di depannya. Apalagi hadis, apalagi Al-Quran sudah dibulak-balik kayak di depan dia. Kalau kita baca saja masih ngeliat, masih salah. Beliau semuanya sudah di luar kepala. Beliau mengatakan bahwa ini ungkapan beliau yang luar biasa, bahwa para orofa itu lebih banyak dapat ilmu ketika tidur di malam hari daripada melek di siang hari. Itu bagaimana? Itu namanya maut ikhtiar, seperti Syekh Bejat ke alam fana. Nah, kita nggak paham bahwa mereka para orofa itu istilah tidur itu nggak ada. Kalau kita tidur ngorok, kalau mereka tidurnya badannya di tempat tidur, tapi ruhnya mungkin ketemu Rasulullah, ketemu Imam Ali, ke alam jin, dakwah, tablik. Kita nggak tahu, karena badan perlu istirahat, badan, darah ini jantung. Tapi ruh itu nggak perlu istirahat, ya. Ruh ketika senang masa istirahat. Nah, jadi kita belajar pelan-pelan, dikit-dikit kita pahami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa mengkaji ayat yang lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dan kita bisa mengamalkannya untuk tujuan bagian kita lahir batin ya Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.